Hello Selanjaran Club, welcome back. Yuk kita langsung aja ke episode selanjutnya ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di awal episode 5 ini terlihat Luke masih terkepung oleh zombie di jembatan. Semakin lama satu zombie pun menangkap Luke, namun Luke segera mendorongnya. Dan tanpa diduga ayah Luke yaitu Trey datang menggunakan mobil dan langsung menabrak zombie itu. Namun sialnya setelah menabrak zombie tiba-tiba mobil Trey mogok. Dengan segera Luke pun mengambil mobilnya lalu meminta Trey berpindah ke mobil itu. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berhasil pergi dari hutan dengan selamat. Sambil terus melaju mereka berdua berbincang di dalam mobil. Diketahui jika ternyata sebelum Luke pergi ke hutan, dia sempat memberitahu Trey tentang pesta di hutan itu. Dari situlah Trey mengetahui lokasi Luke. Kemudian obrolan pun berlanjut yang dimana Luke membahas tentang ibunya yaitu Paula. Selama ini Luke sangat kesal dengan ibunya karena dia merasa jika ibunya lebih mementingkan jabatan dibanding keluarganya. Mendengar perkataan Luke membuat Trey sedih karena ternyata Trey pun juga merasakan hal yang sama. Scene cerita beralih ke gedung milik perusahaan Cleargenic yang dimana di tempat itu masih bersih tegang dan saling menodongkan senjata. Sesaat kemudian Dr. Logan berhasil melepaskan diri lalu Rhodes datang yang kemudian terjadilah aksi tembak-tembakan sambil berlindung. Semakin lama Sarah pun kehabisan peluru sehingga McDermott dan Sarah berencana untuk melarikan diri. Namun rencana mereka gagal sebab tidak disangka McDermott terkena tembakan Rhodes. Karena tidak mau menjadi beban, McDermott menyuruh Sarah untuk melarikan diri lalu menemui ketua polisi bernama Gloria. Dengan sangat terpaksa Sarah pun menuruti permintaan McDermott dan segera kabur dari situ. Setelah Sarah pergi, McDermott diamankan oleh tim Dr. Logan. Lalu Rhodes dan satu pasukan Dr. Logan segera mengejar Sarah. Namun mereka tidak mengetahui jika sebenarnya Sarah sedang bersembunyi di dalam cerobong udara. Lalu scene cerita berpindah ke tempat acara pernikahan J. Saat ini terlihat Herb sedang berbincang dengan istrinya, yang dimana sang istri menanyakan kenapa sampai saat ini pernikahan J dan putrinya tidak juga dilaksanakan. Herb pun menjawab jika dia akan mengurusnya, yang kemudian Herb kembali ke tempat J dan Amy berada. Beberapa saat setelah Herb pergi, Ibu Amy menyapa para hadirin hingga tanpa sadar hak sepatunya tersangkut di sela-sela papan. Di saat itulah Ibu Amy seperti melihat sesuatu di bawah papan, lalu tiba-tiba saja zombie muncul dan menjebol papan itu. Seketika J menyadari kenapa musik di panggung acara berhenti berbunyi. Ternyata para zombie sudah mulai menyerang orang-orang yang berada di panggung acara. Melihat itu Amy, Herb, dan Sound pun akhirnya mempercayai perkataan J sebelumnya, yang kemudian J bergegas ke panggung acara dan diikuti oleh Sound, Amy, serta Herb. Sementara itu keadaan di panggung acara pun sudah mulai tak terkendali, yang dimana terlihat satu persatu orang-orang telah dimakan oleh para zombie. Kemudian J pun berhasil mengeluarkan beberapa orang dari tenda, sedangkan Sound justru menyelamatkan zombie. Loh. Di situ Ibu Amy menemui Herb dan Amy dengan kondisi syok. Lalu Amy mengajak ibunya untuk pergi. Namun sang ibu justru ingin menyelamatkan kue pernikahan. Di saat itulah Ibu Amy ditarik zombie ke dalam tenda, yang kemudian Amy mencoba menariknya kembali namun hanya tangannya saja yang dia dapat. Kematian sang ibu membuat Amy syok hingga dia tidak beranjak dari situ. Tetapi J segera menggendong Amy lalu membawanya kabur bersama Herb dan Sound. Mereka pun kembali ke ruangan sebelumnya, namun para zombie mengikuti mereka. Sesampainya di ruang makan tidak disangka tiba-tiba saja Sound melamar Amy karena ternyata Sound dan Amy pernah berpacaran sewaktu mereka masih SMA dan sampai sekarang Sound masih mencintai Amy. Sound pun mengatakan kalau memang ini adalah hari terakhir mereka hidup, maka dia ingin menjadi suami Amy sebelum mati. Namun sebelum Amy menjawab, zombie pun lebih dulu masuk yang kemudian Sound ingin menjadi pahlawan dengan cara melawan zombie itu sendirian. Tetapi belum apa-apa Sound harus mati karena zombie itu mencongkel matanya. Setelah itu para zombie yang lain pun telah masuk dan membuat J, Amy, serta Herb terpojok.
Di saat itu juga tidak disangka Lauren muncul dan langsung menancapkan pisau daging ke kepala satu zombie. Kemudian Lauren mengajak Jay, Amy, dan Herb menuju ke mobilnya lewat dapur, namun dua zombie masih mengikuti mereka. Dengan segera Lauren menusukkan besi panjang ke zombie-zombie itu, dan pada akhirnya mereka berempat pun berhasil kabur. Beralih ke kantor polisi, terlihat Cam mencurahkan isi hatinya menggunakan mic saluran darurat. Diketahui jika saat ini Cam sangat mengkhawatirkan ayahnya yang sampai sekarang tidak ada kabar. Selain itu, Cam juga mengatakan jika dia sangat merindukan sang ibu yang sudah lama meninggal. Beberapa saat kemudian, Luke dan Trey telah sampai di kantor polisi dan bertemu dengan Paula. Kedatangan mereka berdua pun membuat Paula sedikit lega. Lalu Paula meminta Gloria mengirim pesan darurat ke semua orang yang berisi pemberitahuan bagi semua warga untuk tetap berada di dalam rumah dan mengunci pintunya, atau pergi ke Paymart lama di blok 26 karena Paymart itulah tempat teraman saat ini. Sementara itu terlihat para zombie sudah mulai menguasai kota. Setelah memberi siaran kepada semua orang, tim Paula pun menyiapkan sejumlah senjata yang tersedia di kantor polisi itu. Lalu setelah selesai menyiapkannya, mereka pun segera berangkat menuju ke Paymart yang dimaksud oleh Paula tadi. Let's move. Singkat cerita mereka pun telah sampai di Paymart dan benar saja di dalam Paymart itu tidak ada zombie sama sekali. Dari sinilah Paula berencana akan menjadikan Paymart itu sebagai markas sementara. Good. And get to it. Sementara itu terlihat Lauren, Jay, Amy, dan Herb sudah melaju menggunakan mobil jenazah. Disitulah melalui ponselnya Jay melihat pesan darurat yang disiarkan Gloria, sehingga mereka pun berencana untuk menuju ke Paymart itu juga. Scene cerita kembali ke gedung milik perusahaan Cleargenic. Kali ini terlihat McDermott sudah kembali sadar, tetapi dia tidak menyangka jika saat ini dia berada di dalam kotak jeruji besi bersama zombie yang sudah dikeluarkan dari lubang galian. Namun untung saja tangan zombie itu dijepit besi yang terikat sehingga dia tidak bisa mencapai McDermott. Tetap ngeri-ngeri sedap juga sih. Di situ terlihat McDermott sangat ketakutan lalu pasukan Dr. Logan menarik mundur zombie itu. Setelah menakuti McDermott, Dr. Logan menunjukkan topeng milik zombie itu dengan mengatakan bahwa topeng itu adalah topeng suku penduduk asli Swedia pertama, yang artinya zombie itu sudah ratusan tahun berada di lubang. Namun Dr. Logan pun juga ingin tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Setelah mengatakan itu, Dr. Logan mengambil sampel darah McDermott secara paksa. Kemudian Dr. Logan meneliti darah itu dan memberitahukan jika sistem kekebalan tubuh McDermott berhasil melawan virus, sehingga virus di tubuh McDermott hanya seperti flu biasa. Tetapi berbeda halnya dengan jari McDermott. Karena sudah terpisah dari tubuh McDermott, maka jari itu sudah tidak mempunyai sistem kekebalan, sehingga kini jari itu pun telah terinfeksi virus, namun virus itu justru menghidupkan kembali jari McDermott. Mendengar itu, McDermott tidak percaya dan menganggap jika Dr. Logan sudah gila. Di saat itu juga Sarah keluar dari cerobong udara secara diam-diam. Beberapa saat kemudian Dr. Logan kembali melakukan percobaan kepada tikus yang sudah mati. Di situ Dr. Logan menyuntikkan sampel darah yang sudah terinfeksi virus kepada tikus itu. Di saat itu juga McDermott melihat Sarah yang menyelinap diam-diam dan bersembunyi di balik drum. Tidak lama setelah itu, sesuai dugaan Dr. Logan, tikus itu pun kembali hidup. Dr. Logan pun merasa senang dengan percobaannya, lalu dia mencelupkan tikus itu ke dalam air mendidih. Ketika Roots lengah, Sarah segera mengambil pisau dan menodongkannya ke leher Roots. Lalu Sarah juga mengambil pistol Roots dan menodongkannya ke Dr. Logan. Di situ Sarah meminta agar McDermott dikeluarkan dari jeruji besi, yang kemudian Dr. Logan pun memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan McDermott. Setelah ikatan tangannya dibuka, McDermott memukul pasukan Dr. Logan hingga pasukan itu tidak sadarkan diri. Lalu McDermott mengambil pistol pasukan itu dan menodongkannya ke Dr. Logan. Namun ketika McDermott mengambil cincin dari jarinya yang terpotong, tidak disangka zombie dalam jeruji memutuskan tangannya sendiri lalu menyerang McDermott dan menggigit leher McDermott. Hal itu membuat perhatian Sarah teralihkan sehingga Ruth segera membanting Sarah, tetapi Sarah mampu bangkit. Di situ mereka berdua pun sempat bertarung,
yang dimana Sarah berhasil menjatuhkan Roots, kemudian Sarah segera menjauhkan zombie dari McDermott. Setelah itu McDermott berdiri lalu menyiramkan alkohol ke zombie itu, yang kemudian McDermott membakar zombie itu menggunakan korek apinya. Namun tiba-tiba saja McDermott terbaring lemas. Di situ McDermott meminta Sarah segera kabur dan mencari Gloria untuk menceritakan semua kejadian ini. Dengan sangat terpaksa, Sarah pun meninggalkan McDermott dan segera melarikan diri dari tempat itu. Singkat cerita, setelah semua kejadian itu Dr. Logan memadamkan api yang membakar zombie, lalu dia pergi meninggalkan McDermott yang sudah mati. Tetapi sesaat kemudian McDermott membuka matanya dan kini dia telah berubah menjadi zombie. Episode 6 ini diawali dengan Lauren, Jay, Amy, dan Herb yang masih dalam perjalanan menuju ke Paymart. Namun di tengah perjalanan mereka dicegat oleh seorang wanita bernama Cindy. Di situ Cindy meminta kepada Lauren dan lainnya untuk menolong adiknya yaitu Mindy yang saat ini tertusuk kayu patahan pohon di perutnya akibat terjatuh ketika berusaha melarikan diri dari kejaran zombie. Tidak lama kemudian zombie yang dimaksud pun muncul, namun zombie itu berjalan sangat lambat dan tidak memakai celana. Positive thinking aja gengs. Ketika perhatian Lauren, Jay, Amy, dan Herb tertuju ke zombie itu, Cindy memasukkan adiknya ke mobil Lauren lalu dia membawa kabur mobil itu dan meninggalkan Lauren, Jay, Amy, serta Herb. Lalu tanpa disadari zombie tadi sudah berada di belakang Herb dan langsung mencakar perut Herb. Dengan segera Lauren dan Jay berusaha menjauhkan zombie itu, namun tiba-tiba saja kepala zombie itu ditembak oleh Bobby yang baru saja datang dengan membawa mobil derek. Pada akhirnya mereka berempat pun ikut bersama Bobby. Scene cerita kembali ke gedung milik perusahaan Cleargenic. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba saja kini McDermott sudah dikurung lagi namun sekarang dia telah menjadi zombie. Di situ Dr. Logan membawakan buku, sikat gigi, dan alat pemutar musik untuk mengetahui apakah McDermott masih mengingat barang-barang manusia setelah berubah menjadi zombie. Namun di situ McDermott tidak memperdulikan barang-barang itu sehingga membuat Dr. Logan frustasi. Tetapi tidak lama setelah itu McDermott seperti mengenali koreknya, yang kemudian Dr. Logan memberikan korek itu dan McDermott mengambilnya. Lalu tanpa diduga McDermott berhasil menyalakan korek api itu, sehingga membuat Dr. Logan kembali bersemangat untuk melakukan percobaan. Kemudian dengan hati-hati Dr. Logan ingin mengambil dompet McDermott di saku jaket McDermott. Namun tiba-tiba saja McDermott menangkap tangan Dr. Logan sehingga membuat Dr. Logan ketakutan dan berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang mendengarnya. Lalu Dr. Logan segera membuka dompet itu dan menunjukkan lencana milik McDermott dan tidak disangka hal itu mengalihkan perhatian McDermott sehingga dia melepaskan tangan Dr. Logan. Setelah itu McDermott seperti mengingat sesuatu, yang dimana dia mengeluarkan lencana itu dari dompet lalu memasangnya di baju bagian dada sebelah kiri. Setelah itu Dr. Logan mengambil ponsel McDermott dan membuka kunci sidik jarinya menggunakan jari McDermott yang terpotong. Kemudian Dr. Logan memperlihatkan video anak McDermott yaitu Cam yang sedang bersama ibunya sewaktu sang ibu masih hidup. Melihat itu tiba-tiba saja McDermott ingin meraih ponselnya, namun Dr. Logan tidak memberikan ponsel itu kepada McDermott dan hanya menaruhnya di meja. Setelah itu dengan tergesa-gesa Dr. Logan mengemasi hasil percobaannya, yang kemudian dia segera pergi dari tempat itu tanpa memperdulikan McDermott yang saat ini terlihat sangat marah karena menginginkan ponselnya. Lalu scene cerita beralih ke Paymart yang kini penghuninya sudah semakin bertambah. Sekarang ini mereka sedang dalam proses menjadikan Paymart itu sebagai tempat tinggal sementara. Di situ Paula juga membagikan senjata kepada beberapa anak muda yang berhasil sampai di tempat itu dan meminta mereka untuk menjaga sekeliling Paymart. Beberapa saat kemudian Lauren, Jay, Amy, Herb, serta Bobby telah sampai di Paymart itu juga. Cam dan Lauren pun merasa senang karena mereka bisa bertemu kembali. Setelah Cam dan Lauren bernostalgia, Jay meminta Lauren untuk membantunya mengobati orang-orang yang terluka karena menurut Jay jika Lauren bisa menjahit jenazah, maka Lauren juga bisa menjahit luka orang-orang yang masih hidup. Lauren pun menuruti Jay dan mereka segera menemui orang-orang yang terluka. Di saat itu juga terlihat Bobby ingin pergi menembaki zombie di luar Paymart, namun Pops tiba-tiba memanggil Bobby.
Di situ Pops menghasut Bobby dengan mengatakan jika zombie-zombie di luar sana bisa saja dulunya adalah teman, tetangga, bahkan keluarga mereka, yang artinya seharusnya mereka menolong zombie-zombie itu bukannya malah membunuhnya hanya karena takut. Setelah Pops mengatakan itu, tidak disangka Bobby pun luluh sehingga dia mengurungkan niatnya untuk membunuh zombie. Selain itu beberapa orang yang juga mendengar Pops pun mulai memikirkan perkataan Pops. Sementara itu terlihat Jay, Lauren, serta Herb sudah mulai mengobati orang-orang yang terluka. Setelah selesai menjahit luka seorang pria, Lauren beralih ke pasien selanjutnya yang tidak dia sangka adalah Cindy. Melihat Cindy sempat membuat Lauren kesal karena Cindy sudah meninggalkan mereka di tengah jalan. Namun Cindy meminta maaf dan mengatakan jika dia terpaksa melakukan itu karena dia panik dengan kondisi adiknya. Sampai sekarang pun Cindy tetap memohon kepada mereka untuk menolong Mindy, yang akhirnya Jay mencoba untuk menanganinya. Tetapi Herb yang lebih berpengalaman di bidang dokter mengatakan jika yang membuat Mindy tetap hidup adalah kayu itu, yang dimana artinya jika kayu itu dicabut maka Mindy akan kehabisan darah dalam 30 detik. Jadi Herb menyarankan jika Jay memang benar-benar ingin menolongnya, hentikan rasa sakit Mindy dan biarkan dia mati dengan bermartabat. Namun Jay tidak ingin menyerah begitu saja dan masih ingin berusaha semaksimal mungkin. Sesaat kemudian, terlihat Mindy mulai kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Dengan segera Herb dan Lauren memegangi Mindy, sedangkan Jay mencabut kayu yang menancap di perut Mindy. Setelah kayu itu berhasil tercabut, terlihat darah Mindy bercucuran keluar sangat banyak. Lalu Jay mencoba menghentikan pendarahan itu menggunakan kain kasa. Sementara itu di atap gedung Paymart, Paula menemui Gloria yang saat ini sedang menelpon kantor Tentara Nasional untuk meminta bantuan. Namun saat ini para tentara nasional sedang mengevakuasi para korban banjir di kota lain sehingga mereka tidak bisa datang ke kota Mawinhaken. Selain itu tentara nasional juga tidak mempercayai adanya zombie. Hal itu membuat Gloria kesal hingga dia membanting ponselnya. Pada akhirnya Gloria dan Paula pun memutuskan untuk tetap berada di Paymart itu dan mencoba untuk menolong orang sebanyak mungkin. Ketika Paula kembali ke dalam Paymart, Paula bertemu dengan Bobby dan dia bingung kenapa Bobby tidak berjaga di luar. Di situ Bobby menjawab jika dia tidak mau lagi menembaki zombie. Mendengar itu membuat Paula bingung kenapa Bobby tiba-tiba saja berubah, yang kemudian Pops muncul dan memberitahukan jika dia sudah berbicara pada orang-orang di tempat itu. Pops pun juga mengatakan jika orang-orang sudah memutuskan untuk mengambil tindakan berbeda, yang dimana mereka akan menjebak para zombie secara manusiawi tanpa harus menembaknya. Mendengar itu Paula pun menjadi sangat kesal. Di situ Paula mengatakan bahwa cara konyol Pops akan membuat mereka semua terbunuh, tetapi Pops tidak peduli dengan perkataan Paula dan justru membedakan dirinya dengan Paula. Pops mengatakan jika Paula hanya fokus pada kematian sehingga Paula melihat para zombie adalah ancaman. Sedangkan dirinya fokus pada kehidupan yang melihat para zombie adalah teman dan keluarga mereka. Setelah Pops mengatakan itu, Paula pun benar-benar tidak habis pikir dengan pemikiran Pops. Namun Pops tidak menghiraukan Paula dan segera mengajak yang lainnya untuk menangkap para zombie menggunakan jaring. Beberapa saat kemudian terlihat Jay sudah berada di toilet dan sedang mencuci muka, namun saat ini dia seperti orang yang sedang frustasi. Lalu ketika dia keluar dari toilet, Amy muncul dan langsung memeluknya. Di situ Jay bertanya dari tadi Amy kemana saja, dan Amy pun menjawab jika tadi dia sedang berbincang dengan Trey. Kemudian dengan rasa bersalah Jay memberitahu Amy jika Mindy telah meninggal. Mendengar itu Amy pun mencoba untuk menenangkan Jay dengan mengatakan jika kematian Mindy bukanlah salah Jay. Tetapi Jay yang sedang frustasi justru semakin kesal mendengar perkataan Amy dan menjawab bahwa dokter macam apa yang tidak bisa menyelamatkan orang. Lalu tiba-tiba Jay mulai merasa jika dia tidak pantas untuk Amy. Mendengar itu membuat Amy merasa sangat sedih dan meminta Jay untuk tidak berkata seperti itu. Namun Jay langsung pergi begitu saja. Jay, please. Sementara itu terlihat Lauren sedang mengurus jenazah Mindy yang sudah dipindahkan ke suatu ruangan. Kematian Mindy pun membuat Lauren sedih dan bertanya-tanya kenapa hari ini mereka semua harus mengalami kejadian yang mengerikan. Namun Lauren sadar bahwa dia harus berusaha untuk tetap hidup. Tidak lama setelah itu Paula melihat Lauren menutup pintu ruangan jenazah Mindy lalu pergi. Beberapa saat kemudian,
Pops menenangkan Cindy yang sedang bersedih karena kematian adiknya. Namun hal itu justru dijadikan Pops untuk berkampanye agar orang-orang berpihak padanya. Di situ Pops mengatakan kepada orang-orang jika kematian harus dihentikan agar tidak ada lagi kesedihan. Dan lagi-lagi Pops mengatakan kepada orang-orang untuk jangan lagi membunuh para zombie. Lalu dengan tegas Pops pun berkata, mari kita pergi ke sana dan selamatkan zombie-zombie itu. Wait, dari sini kita bisa berasumsi sob, kayaknya bapak satu ini cuma nopeng dah. Pengen dianggap bijak terus pengen dianggap sebagai pemimpin kota yang baik dan penyayang. Tapi ya biarlah seenaknya dia dah. Oke lanjut. Di tengah kampanye Pops, tidak disangka tiba-tiba Mindy muncul namun kini dia sudah berubah menjadi zombie. Di sini Pops masih melarang orang-orang untuk menembaknya, yang kemudian Pops mengajak zombie itu berbicara untuk meyakinkan orang-orang jika zombie itu tidak berbahaya. Namun Mindy tetap saja menyerang Pops, sehingga membuat Pops ketakutan dan meminta orang-orang untuk segera menembak zombie itu. Lah, tetapi di situ Bobby hanya melemparkan jaring tapi nggak ada gunanya. Kemudian Paula ingin menembak zombie itu, namun tidak disangka Trey muncul dan langsung memukuli zombie itu menggunakan skop pasir. Untuk sesaat Trey mengira jika zombie itu sudah mati sehingga dia bergaya di depan Paula. Namun tanpa dia sadari zombie itu kembali bangkit lalu menyerang Trey dan menggigit leher Trey. Kemudian zombie itu ingin menyerang orang-orang yang lain tetapi Paula segera menembaknya hingga akhirnya zombie itu pun mati. Setelah itu Paula segera menghampiri Trey. Namun Trey sudah kehabisan banyak darah hingga akhirnya Trey pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian Trey membuat Paula sedih dan sangat menyesal. Karena ternyata Paula lah yang mengeluarkan zombie Mindy dari ruangannya dan sengaja membiarkan zombie itu muncul di hadapan orang-orang. Tetapi tadinya Paula hanya bermaksud untuk meyakinkan orang-orang yang ada di situ bahwa zombie sudah bukanlah manusia melainkan makhluk yang sangat berbahaya. Namun dia tidak menyangka jika hal itu justru memakan korban dan sakitnya lagi yang menjadi korban adalah suaminya sendiri. Pada akhirnya episode 6 pun selesai sampai di sini. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film Day of the Dead episode 5 dan 6. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya.